Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gabriel Manik sebagai moderator, dan teman-teman saya. Saya Amel Verisa sebagai pemateri. Saya Divalia Zahra. Dan saya Yusuf Pratama sebagai pemateri. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hasil laporan proyek kami dari mata kuliah evaluasi hasil belajar yang berjudul Analisis Kualitas Instrumen Tes Pilihan Berganda pada mata kuliah Teknologi Informasi Program Studi PTIK FT Unimed. Selanjutnya yang dimana ada 9 pokok pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, landasan teori, metode pengembangan instrumen, analisis validitas, analisis reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, efektivitas pengaco, dan kelayakan soal. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, ialah latar belakang. Evaluasi hasil belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan untuk mengetahui ketercapaian dalam tujuan pembelajaran. Salah satu bentuk evaluasi yang paling sering digunakan ialah tes pilihan berganda, karena tes ini dianggap praktis, mudah digunakan, dan efisien dalam mengoreksi hasil. Namun dalam kualitas tes ini, itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah soal, melainkan sangat bergantung pada kualitas butir soal yang telah disusun. Pada kenyataannya, masih banyak instrumen tes itu yang digunakan tanpa melalui proses analisis yang mendalam, sehingga hasil dari evaluasi tersebut itu kurang akurat dan tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan dari peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan analisis kualitas instrumen tes yang menyeluruh, seperti uji validitas untuk memastikan ketepatan pengukuran, reliabilitas untuk melihat konsistensi hasil, tingkat kesukaran untuk mengetahui tingkat mudah atau sulitnya dari soal tersebut, daya beda untuk membedakan kemampuan siswa, serta efektivitas pengaco untuk menilai berfungsi tidaknya opsi jawaban yang salah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang selanjutnya, ialah tentang landasan teori. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal ini didukung oleh penelitian Kurniawan dan teman-teman pada tahun 2022, serta Sofia dan rekan-rekan pada tahun 2003. Instrumen tes digunakan sebagai alat ukur kemampuan peserta didik yang harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas, sebagaimana dijelaskan juga oleh Kurniawan dan rekan-rekannya pada tahun 2022. Salah satu bentuk tes yang paling sering digunakan adalah tes pilihan berganda. Tes pilihan berganda ini merupakan bentuk tes objektif dengan satu jawaban benar dan beberapa pengecoh, sebagaimana dijelaskan juga oleh Kurniawan dan Julpan beserta timnya pada tahun 2022 dan 2024. Kualitas setiap butir soal dalam tes dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, serta efektivitas pengaco. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Julpan dan rekan-rekan pada tahun 2004 dan Ketarin pada tahun 2004. Selain itu, penyusunan soal harus mengacu pada pencapaian pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hal ini juga disampaikan oleh Bait dan rekan-rekannya pada tahun 2025. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu metode pengembangan instrumen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan.
Selanjutnya kita masuk pada bagian metode pengembangan instrumen. Nah, pada penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu yang bertujuan untuk menganalisis kualitas instrumen tes yang telah disusun. Nah, penelitian ini berfokus pada evaluasi butir soal melalui analisis analitik statistik untuk mengetahui kelayakan instrumen sebagai alat ukur dalam proses pembelajaran. Untuk subjek yang tempat kami meneliti adalah mahasiswa program studi pendidikan teknologi informatika dan komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan yang telah mengikuti mata kuliah terkait, yakni teknologi informasi. Sementara itu, objek penelitian berupa instrumen tes berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal. Proses pengembangan instrumen dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama itu adalah penyusunan kisi-kisi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran, materi, indikator, serta tingkat kognitif yang mencakup level C1 hingga C6. Tahap ini berikutnya adalah penulisan butir soal berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Nah, setelah instrumen selesai disusun, dilakukan uji coba instrumen kepada responden untuk memperoleh data empiris mengenai kualitas butir soal. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Form sehingga memudahkan proses distribusi soal dan pengolahan data sendiri. Nah, setelah itu data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian dianalisis untuk mengetahui kualitas instrumen berdasarkan beberapa aspek, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengeco. Nah, kita masuk bagian pertama yaitu analisis validitas. Analisis validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir soal mampu mengukur kompetensi yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas itu menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur kemampuan peserta tes. Nah, dalam penelitian ini validitas butir soal dianalisis menggunakan korelasi poin biserial, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara skor pada setiap butir soal dengan skor total tes. Sebelum dilakukan analisis validitas, terlebih dahulu dihitung statistik dasar dari data hasil tes seperti rata-rata skor, standar deviasi, dan varians. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan skor jawaban responden, di mana jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Nah, hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai R-table sebagai kriteria penentu validitas. Apabila nilai korelasi suatu butir soal lebih besar dari R-table, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai korelasi lebih kecil dari R-table, maka butir soal dinyatakan tidak valid dan perlu dilakukan revisi. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa dari 40 butir soal yang kami uji, terdapat 36 soal yang valid dan 4 soal yang tidak valid, yaitu nomor 1, 5, 21, dan 36. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar soal telah memenuhi kriteria validitas, namun beberapa soal masih perlu dilakukan revisi agar dapat mengukur kemampuan mahasiswa secara lebih tepat. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Persilakan. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis reliabilitas dan tingkat kesukaran. Yang pertama yaitu reliabilitas. Uji reliabilitas ini menggunakan rumus KR20 untuk mengetahui konsistensi instrumen, di mana reliabilitas ini digunakan untuk melihat apakah instrumen tes yang kita buat itu konsisten atau tidak. Atau bisa diartikan sebagai tingkat kepercayaan terhadap suatu tes. Nah, kalau tes ini tuh digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, hasilnya harus relatif tetap. Jadi intinya reliabilitas itu menjawab pertanyaan apakah tes ini bisa dipercaya atau tidak. Kami menggunakan rumus KR20 karena soal yang digunakan berbentuk pilihan ganda dengan skor 1 dan 0. Rumus KR20 secara umumnya yaitu N per N min 1 kurang 1 min sigma P kali Q per S kuadrat per T. Nah,
Rumus ini tuh menghitung reliabilitas berdasarkan jumlah soal, varians total, dan proporsi jawaban benar dan salah, P dan Q, di setiap soalnya. Nah, di sini P itu jumlah yang menjawab benar dan Q itu jumlah yang menjawab salah. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, diperoleh jumlah sigma PQ sama dengan 7,56 dan nilai reliabilitas KR20-nya sebesar 0,363. Nah, kalau kita lihat dari kriteria reliabilitasnya ini, 0,00 sampai 0,20 itu termasuk dalam kategori sangat rendah, 0,21 sampai 0,40 itu termasuk dalam kategori rendah, dan 0,41 sampai 0,60 termasuk dalam kategori sedang. Maka 0,363 ini termasuk dalam kategori yang rendah, yang artinya instrumen tes yang kami buat ini masih belum konsisten. Jadi kalau tes ini digunakan lagi, kemungkinan hasilnya bisa berbeda. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi itu karena mungkin variasi jawaban kami itu masih kurang, banyak soal yang terlalu mudah ataupun kualitas soalnya itu belum merata. Nah, oleh karena itu instrumen kami itu masih perlu diperbaikan, misalnya dengan memperbaiki butir soal, menambah variasi tingkat kesulitan, dan menambah jumlah responden. Lalu yaitu ada tingkat kesukaran. Ini digunakan untuk melihat apakah soal itu mudah, sedang, atau sulit bagi mahasiswa. Semakin banyak yang menjawab benar, maka berarti soal itu mudah. Sebaliknya, kalau sedikit yang benar, berarti soal itu sulit. Rumusnya yaitu TK sama dengan P per B, sama dengan B per N. Di mana P itu indeks kesukaran, atau TK itu indeks kesukaran, B itu jumlah yang menjawab benar, dan N itu jumlah seluruh peserta. Jadi sebenarnya rumus ini tuh cuma menghitung presentasi orang yang menjawab benarnya. Misalnya 10 dari 20 mahasiswa itu menjawab benar, berarti P atau TK-nya sama dengan 10 per 20 sama dengan 0,5 yang termasuk dalam kategori soal yang sedang. Kriterianya ini dibagi menjadi 0,00 sampai 0,30 itu termasuk sulit, 0,31 sampai 0,70 sedang, dan 0,71 sampai 1 itu mudah. Nah, dari hasil penelitian kami, 40 soal yang dianalisis, terdapat 23 soal mudah, 17 soal termasuk sedang, dan tidak ada soal yang sulit, atau sebagian besar soal tergolong mudah. Yang artinya sebagian besar soal kami itu masih tergolong mudah. Ini menunjukkan kalau soalnya itu masih belum mampu atau belum cukup mengukur kemampuan mahasiswanya secara maksimal. Karena soal yang terlalu mudahnya ini biasanya nggak bisa membedakan mahasiswa yang benar-benar paham dengan yang tidak. Jadi tidak adanya soal sulit ini menunjukkan bahwa instrumen ini belum mencakup kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kelas tersebut. Oleh karena itu kami perlu ditambahkan soal dengan tingkat kesukaran sedang dan sulit agar evaluasinya itu lebih seimbang dan akurat. Kesimpulannya dari hasil analisis ini, reliabilitas instrumennya ini masih rendah, sehingga masih perlu perbaikan, dan tingkat kesukaran didominasi soal mudah, sehingga perlu variasi soal. Instrumen tes ini sudah cukup baik, tapi masih perlu penyempurnaan agar lebih optimal dalam mengukur kemampuan mahasiswa tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya ada analisis daya beda, efektivitas pengecoh, dan kelayakan soal. Nah, yang pertama ada daya beda. Analisis daya beda ini dilakukan untuk mengetahui apakah soal yang kami buat itu mampu membedakan kelompok siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Di sini kami menggunakan rumus DB atau daya beda sama dengan BA dikurang BB per N, yang dimana BA-nya itu jumlah benar dari kelompok kelas atas dan BB itu jumlah benar dari kelompok kelas bawah dibagi dengan jumlah kelompok kelas atas atau kelas bawah. Nah, dari hasil analisis yang kami temukan ini, dari 40 soal, terdapat 21 soal masuk ke kategori sangat baik, 18 soal masuk ke kategori baik, dan 1 soal masuk ke kategori jelek, yaitu soal nomor 5. Jadi, soal nomor 5 ini masuk ke kategori jelek karena seluruh responden dari kelas atas
dari kelas atas maupun kelas bawah mampu menjawab soal nomor 5 tersebut. Jadi dia tidak mampu membedakan kemampuan peserta didik. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan instrumen ini memiliki daya pembeda yang baik kecuali soal nomor 5 yang harus direvisi atau diganti. Nah, selanjutnya ada efektivitas pengecoh. Pengecoh atau distraktor ini adalah pilihan jawaban yang salah, namun dibuat seolah-olah masuk akal dengan tujuan untuk membedakan peserta didik yang benar-benar memahami materi dan yang belum. Nah, suatu pengecoh dikatakan berfungsi ini apabila dipilih oleh minimal 5% dari peserta tes. Apabila tidak ada satupun responden yang memilih pengecohnya, maka pengecoh tersebut dinyatakan tidak berfungsi. Nah, hasil analisis yang kami lakukan itu ditemukan sejumlah soal memiliki pengecoh yang tidak berfungsi. Ada 18 soal yang pengecohnya tidak berfungsi, yaitu soal nomor 2, nomor 3, nomor 5, 8, 9, 11, 12, soal nomor 14, 20, 21, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 39, dan soal nomor 40. Dan soal nomor 5 merupakan yang paling buruk karena semua responden menjawab benar, sehingga seluruh pengecoh di soal nomor 5 ini tidak berfungsi. Jadi, pengecoh yang tidak berfungsi ini perlu diperbaiki dengan menyusun alternatif jawaban yang lebih logis dan relevan dengan materi, sehingga kualitas instrumen secara keseluruhan dapat meningkat. Nah, yang terakhir ada rekap kelayakan soal. Rekapitulasi kelayakan butir soal ini berdasarkan dari hasil analisis secara menyeluruh, dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh. Nah, jadi dari 40 butir soal yang sudah dianalisis tadi, hasilnya sebanyak 21 soal itu langsung diterima. Artinya soal-soal ini valid dan memiliki daya beda yang baik serta semua pengecohnya berfungsi. Ada sebanyak 18 soal masuk ke keputusan harus direvisi pengecohnya. Soalnya ini valid, daya bedanya baik, namun ada satu atau beberapa opsi pengecoh yang tidak berfungsi. Dan sebanyak 3 soal, yaitu soal nomor 1, 21, dan 36 ini memerlukan revisi menyeluruh karena dinyatakan tidak valid. Nah, dan satu soal, yaitu soal nomor 5, harus dibuang atau tidak dipakai karena tidak memenuhi satupun kriteria kelayakan secara bersamaan. Dia tidak valid, tingkat kesukarannya terlalu mudah, daya bedanya jelek, dan seluruh pengecohnya tidak berfungsi. Jadi secara keseluruhan, soal 40 soal yang kami buat ini, dia cukup baik sebagai alat evaluasi. Namun masih diperlukan perbaikan pada beberapa butir soal sebelum instrumen ini dapat digunakan atau diujikan kepada mahasiswa. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan terhadap instrumen tes dan berganda mata kuliah Teknologi Informasi, Program Studi PTIK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, dapat disimpulkan bahwa dari 40 butir soal yang telah diuji, itu ada 36 butir soal yang dinyatakan valid dan 4 butir soal dari yang dimana soal nomor 1, 5, 21 dan 36 itu dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai koefisien di bawah R tabel. Lalu dari hasil uji reliabilitas itu menghasilkan nilai sebesar 0,363 yang dimana nilai ini di bawah 0,7 yang membuat instrumen ini termasuk dalam kategori reliabilitas rendah. Lalu berdasarkan analisis tingkat kesukaran, dari 40 butir soal terdapat 23 soal yang tergolong mudah dan 17 soal itu yang tergolong sedang. Padahal di dalam instrumen tes ini
tidak ada satupun soal yang tergolong sulit. Lalu dari hasil analisis daya beda itu menunjukkan bahwa 21 butir soal itu termasuk dalam kategori sangat baik, 18 butir soal itu termasuk kategori baik, dan 1 butir soal itu termasuk kategori jelek karena dijawab benar oleh seluruh responden. Jadi instrumen ini memiliki daya beda yang baik dalam membedakan mahasiswa yang berkemampuan tinggi dan rendah. Lalu dari analisis efektivitas pengeco itu ditemukan bahwa sejumlah opsi jawaban yang tidak berfungsi itu ada 18 soal, dan untuk soal yang nomor 5 itu merupakan soal yang kondisinya paling buruk karena semua pengeconya itu tidak berfungsi. Selanjutnya kita masuk ke saran. Jadi berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan perbaikan. Yang pertama, untuk soal nomor 1, 21, dan 36 itu perlu direvisi, dan untuk soal nomor 5 itu sebaiknya diganti dengan butir soal yang baru yang memiliki tingkat kesukaran dan daya beda yang lebih baik. Lalu untuk pengeco yang tidak berfungsi itu perlu diperbaiki dengan menyusun alternatif jawaban yang lebih logis, relevan dengan materi, dan tidak terlalu mudah untuk dikenali. Lalu selanjutnya, instrumen tes itu perlu menyertakan lebih banyak soal dengan tingkat kesukaran sedang hingga sulit agar bisa mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa secara lebih optimal. Lalu untuk meningkatkan reliabilitas instrumen, disarankan untuk memperbaiki butir-butir soal yang tidak valid dan meningkatkan jumlah responden pada uji coba berikutnya, serta memastikan kondisi pelaksanaan tes yang lebih berstandarisasi agar data yang diperoleh dapat lebih konsisten. Lalu selanjutnya untuk analisis kualitas butir soal itu sebaiknya dilakukan secara rutin sehingga kualitas evaluasi pembelajaran itu dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dan untuk yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan jumlah responden yang lebih besar dan melibatkan uji pakar atau expert judgment dalam tahap validasi konten instrumen agar kualitas soal tersebut dapat dinilai secara lebih menyeluruh baik dari aspek empiris maupun teoritis. Baik, sekian dari laporan proyek dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang jelas ataupun penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua.